Salve, halo selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Jumat 21 Maret 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43 dan ayat 45 sampai 46. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sepanjang istirahat kami malam tadi hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilinnya. Dia menggali lubang tempat anggur dan menara jaga dalam kebun. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan
Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan penggarap-penggarap di kebun anggur yang seharusnya berlaku dan bertindak sesuai harapan pemilik kebun itu. Menjadi penggarap tentu mengetahui hak dan kewajibannya ketika dipercayakan untuk menggarap kebun anggur itu. Tanah garapan atau kebun anggur itu bukanlah miliknya. Ia hanya menggarap, dan ketika menuai hasil, maka akan dibagi juga ke pemilik kebun anggur tersebut. Penggarap yang bertanggung jawab dan tahu diri akan tunduk kepada pemilik kebun anggur itu. Dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada para pendengarnya dengan tujuan mau menyadarkan bahwa bangsa Israel adalah para pekerja atau penggarap kebun anggur Allah yang pada gilirannya akan memberikan pertanggungjawaban atau hasil tuaiannya kepada pemilik, yaitu Allah. Namun sikap yang ditunjukkan oleh para penggarap menunjukkan sikap bangsa Israel yang tidak tahu diri, yang berbuat seolah kebun anggur itu adalah milik kepunyaannya. Mereka menjadi rakus dan kasar serta tidak tahu diri. Maka utusan yang datang, bahkan anak ahli waris itu datang kepada penggarap itu, mereka tidak hanya menolak, tetapi mereka bunuh. Dan atas penolakan itu, kebun anggur yang disewakan kepada orang-orang bukan Yahudi, dan selalu mengharapkan agar hasil yang sama dari para penggarap yang baru. Kita pun adalah penggarap-penggarap baru di kebun anggurnya Tuhan. Penggarap yang dikasihi oleh Allah sendiri. Pada kita semua pun dituntut yang sama, yakni menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang bertanggung jawab dan yang tahu diri, yang tahu bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, atas hasil yang telah kita raih, atas hidup yang kita jalani, atas anugerah yang kita terima dari Allah secara cuma-cuma. Kita menjadi penggarap yang selalu bersyukur dalam setiap langkah hidup kita, karena Allah adalah sumber damai sejahtera yang selalu menyertai kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.